ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini kita bakal ngebahas hadis tentang kepemimpinan. Ya, di sini kita bakal ngebahas bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, cara menjadi pemimpin yang bijaksana di era milenial seperti ini. Nah, gak sabar kan? Yuk, let's check this out. Oke teman-teman, hari ini aku bakal ngebahas tentang apa itu hadis tentang kepemimpinan ya. Nah, ini salah satu tugas dari Bapak dosen juga supaya kita membahas tentang hadis kepemimpinan. Nah, hakikat dari kepemimpinan itu sendiri bahwa kepemimpinan itu setiap orang-orang atau setiap umat manusia itu adalah pemimpin dan setiap dari mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu tadi. Nah, di sini di dalam kepemimpinan itu ada dua bentuk. Yang pertama ada kepemimpinan secara formal dan yang kedua ada kepemimpinan secara informal. Nah, kepemimpinan secara formal itu apa sih? Jadi teman-teman, kepemimpinan secara formal itu dimana itu tuh ada sistematikanya bahwa dia ditunjuk, dia dipilih dan dia diseleksi ya. Kemudian kayak organisasi ataupun hal yang seperti itu tuh sudah terstruktur. Kemudian untuk yang kepemimpinan secara informal, dia adalah kepemimpinan yang dia punya talent di situ, dia punya kemampuan khusus, kemudian kemampuan khususnya itu dia menjadi orang yang berpengaruh dan secara otomatis dia menjadi pemimpin di situ. Jadi intinya sama ya antara kepemimpinan yang formal maupun informal, semuanya sama-sama memimpin dan ada hadisnya juga nih. Dan itu adalah tada. Sekarang kita akan membahas tentang pemimpin sebagai pelayan masyarakat. Pemimpin adalah imam yang patut diteladani oleh masyarakatnya. Pemimpin harus mampu mengemban amanah yang ditanggung dia. Pemimpin juga harus mampu melayani masyarakatnya karena dia telah dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, artinya dia telah dipercaya oleh masyarakat karena menurut masyarakat dia mampu untuk mengemban tugas yang telah diberikan kepada seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka balasan untuk dia adalah neraka. Karena seorang pemimpin mendapatkan amanat langsung dari Allah untuk memimpin masyarakatnya dengan baik. Nah, jadi tadi pengertian tentang pemimpin sebagai pelayan masyarakat. Sekarang saya akan membawakan hadis yang berkaitan dengan pemimpin sebagai pelayan masyarakat yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ma'qil bin Yasari anil Hasan an Ubadullah ibni Ziyad ada Ma'qil bin Yasari fi maghribihi alladhi mata fihi. Faqala lahu Ma'qil, inni muhaddasuka hadisun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdis tara'ahullahu ra'iyatu falam yatu roha binasihati ilam la yazid ronihatal jannah. Bukhari, yang artinya hadis riwayat Ma'qil bin Yasar dari Al-Hasan. Ia menjabarkan bahwa Abdullah bin Ziyad telah mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika sakitnya yang mengakibatkan kematiannya. Lantas Ma'qil mengatakan kepadanya, saya menyampaikan kepadamu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dari seorang hamba yang Allah beri amanat untuk memimpin suatu rakyat, lalu ia tidak menindaklanjutinya dengan baik, maka melainkan ia akan dapat mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya tidak memposisikan diri sebagai seseorang yang berkuasa, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah, berarti kita semua sama
di mata Allah. Sebagai firman Allah dari surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah hatimu terhadap pengikut dari kaum mukminin. Oleh karena itu kita harus memilih seorang pemimpin dengan berhati-hati. Harus didasarkan pada kualitas, integritas, loyalitas, dan yang paling penting adalah yang perilaku keagamaannya sangat tinggi. Nah teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan apa sih tanggung jawab dari seorang pemimpin, bagaimana sih hakikatnya seorang pemimpin harus bertindak. Lalu kemudian ada juga posisi seorang pemimpin. Pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat. Dan tadi juga sudah disebutkan hadis-hadis yang sahih yang sudah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, selanjutnya yang ketiga, yakni hadis tentang batasan-batasan seorang pemimpin. Maksudnya apa sih? Batasan di sini dimaksud bagaimana kita mentaati perintah dari seorang pimpinan, bagaimana kita menyikapi jika ada pimpinan yang kurang bijak dan mendolimi kita. Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut lagi karena saya sudah melihat hadis yang menerangkan bagaimana sih kita harus bersikap. Yap. Langsung saya bacakan saja hadisnya, yakni diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, yang bunyinya hadisu Abdullah ibni Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i al muslimi fi ma ahabbu wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umiru bi ma'siyati wala sam'a wala ta'ah, yang artinya hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat kepada pimpinan muslim adalah kewajiban, baik yang ia sukai maupun yang ia benci, selama ia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban lagi untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Nah, sudah jelas sekali kan bahwasanya kita semua memang harus taat kepada pimpinan muslim. Tapi jika pimpinan muslim kita zalim, maka tidak ada kewajiban lagi bagi kita untuk menaatinya. Nah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menaati pimpinan yang zalim. Akan ada konsekuensi jika kita masih menaati pimpinan yang zalim. Apa sih yang dimaksud dengan pimpinan zalim? Seperti contohnya, jika kita diperintahkan oleh pimpinan kita untuk berbuat dosa, kita diperintahkan untuk berbuat curang dalam melakukan suatu hal, apakah kita masih akan mentaatinya? Tentu saja tidak. Tapi bagaimana jika kita masih mentaatinya? Maka akan ada konsekuensinya. Berikut saya akan memberikan hadis yang menerangkan bahwa tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati perintah dari seorang pemimpin yang zalim. Hadisnya yakni hadis Ali radhiyallahu anhu. Qala ba'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa amara alaihim rajulan minal ansari wa amarahum an yuti'u faghadiba alaihim wa qala alaysa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tati'uni qalu bal qaru azamtu alaikum lama jama'tum hataban wa aqtumu naran thumma dakhaltum fiha fajama'u khataban fa aqudu falamma hamma bidukhuli faqama yanzuru ba'duhum qala ba'duhum innama tabi'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam fariran minan nar afanudkhuluha fa bainaha hum kadika id khadimat an-nar wasakana ghadabu fadhukurin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala law dakhaluhu ma kharaju minhu abadan innama ta'ah. Nah, yang berarti hadis ini diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah ekspedisi dan mengangkat sahabat Ansor sebagai pimpinan mereka, dan beliau memerintahkan mereka untuk menaati pimpinan tersebut. Suatu ketika, pimpinan Ansor marah kepada sahabat-sahabat yang lain. Ia berkata, bukankah Rasulullah memerintahkan kalian untuk menaatiku? Jika saya perintahkan kalian semua untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu membakarnya, dan kalian masuk ke dalamnya, maka kalian harus mentaatinya. Lalu para sahabat menjawab, ya, kami memang harus menaati perintahmu. Lalu kemudian para sahabat mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya, tapi sebelum mereka memasuki api tersebut, mereka saling pandang satu sama lain. Ada dari salah satu mereka menyerukan,
Bukan Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari api. Tapi mengapa kita harus mendekati api atau membakar diri kita sendiri? Tak lama kemudian, api tersebut padam. Lalu salah satu dari sahabat Nabi tersebut pergi ke rumah Nabi lalu bertanya atas kejadian tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi berkata, kalau kalian memasukinya, niscaya kalian tidak akan bisa keluar dari api tersebut selama-lamanya. Nah, teman-teman, bukankah sangat jelas bahwa kita dilarang untuk menaati pimpinan yang zalim? Jika kita masih menaati pimpinan yang zalim, maka kita sendiri yang akan terkena imbasnya. Dan kita juga terkena dosa yang sangat amat fatal. Oleh sebab itu, maka dari hadis ini juga sudah sangat diterangkan bahwasanya tidak ada kewajiban lagi bagi kita untuk menaati pimpinan yang zalim. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit cuplikan dari kita ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk kalian yang mau jadi pemimpin, kalian harus tahu tentang hadis-hadis itu supaya ketika kalian nanti jadi pemimpin, kalian gak bakal salah pilih keputusan. Terima kasih, selamat menonton, thanks for watching, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.